kelompok 2 ingin memaparkan tugas proses perencanaan yang bertema persampahan yang berlokasi di TPA Jatibara. Kelompok 2 terdiri dari Anik Widiawati, NEM C5111901, Reza Wahyu Puspitasari, NEM C5111908, Vera Yuleta, NIM C5111909, Galuh Sumajati, NEM C511190026, Muhammad Dika, NIM C511190028, Restu Oktaviano, NIM C511190030, Nida Rahayu Ningrum, C511190039, Ridho Fajar Zulfansyah, NIM C511190052. Dapat kita lihat secara jelas kondisi wilayah TPA Jatibarang yang berlokasi di Kelurahan Kedung Pane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kami memilih tema persampahan karena Semarang termasuk 4 kota yang menimbun sampah terbanyak di kota Jawa Tengah. Kenaikan laju dan persampahan itu mencapai 11,52%. Permasalahan sampah yang menjadi krusial dari data yang didapatkan bahwa potensi sampah di kota Semarang semakin meningkat dari hari ke hari seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dari uraian di atas dibutuhkan suatu fasilitas pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Semarang untuk mengatasi proses persampahan sesaat terus bertambah volumenya. Dibutuhkan suatu wadah yang mampu secara mandiri mengelola sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Semarang serta meningkatkan nilai ekonomi bahan buang sekali menghindari penurunan kualitas lingkungan akibat pengelolaan sampah yang umumnya terjadi di sekitar lingkungan TPA Jatibarang. Para penduduk harusnya membuat program untuk mengelola sampah seperti mengelola sampah plastik menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis dan sampah-sampah sisa makanan menjadi seperti pupuk kompos dan lain sebagainya. Luas TPA Jatibarang yaitu 46.183 hektar yang terdiri dari 27.798 hektar atau 60% untuk lahan buang dan 18.472 hektar atau 40% untuk infrastruktur kolam lindi, sapu hijau dan lahan cover. Daya tampung TPA Jatibarang itu 4,15 juta meter per kubik sampah. Dapat kita lihat banyak sekali pemulung yang mencari nafkah di sana untuk menambah ekonomi keluarga. Pemulung tersebar dalam 2 titik lokasi yang berbeda, yaitu di pemukiman dan masyarakat. Nama saya Ida, saya dari Semarang. Jadi saya ada tugas sebenarnya itu gimana ya, menganalisis tentang persampahan, masalah persampahan. Maaf, sebelum mulai nama Bapak siapa? Hartono. Pak Hartono ini sudah tinggal di sini berapa lama ya Pak? 15 tahun ya. 15 tahun. Lama banget ya Pak. Pak ini anaknya dari sini. Ya, dari perantau Pak. Teman saya bayar sampai lama. Bayar. Anaknya dari sana semua. Berarti Ya Bapak di sini rumah. sendiri ya? Ya, Ini Pak, kita kan menganalisis masalah-masalah yang masalah sampah. Pertanyaan dari saya pertama itu masalah apa saja nih Pak yang yang laku. di TPA Jatibarang ini? Ya, semua laku enggak. Kalau ini ya. Enggak permasalahan kayak misal kayak itu dampak banyak sampah di sini di TPA itu. Banyak itu penyakit itu. Enggak aja enggak berarti makan itu ya. Kalau dulu itu pada gosok sedikit dimakan enggak apa-apa. Kalau sosis itu tak makan. Roti itu
makanan kecil itu banyak pada dijual. Dampaknya di sini apa Pak? Dimakan dijual nggak apa-apa. Enggak, dampaknya sampah ke masyarakat itu apa? Ke masyarakat sini dampaknya. Oh, sampah ini. dampaknya nggak ada dampaknya apa-apa karena Misal ini kayak penyebab penyakit kah, penyemaran udara oh apa? nggak ada mbak. Ya nggak ada. Wong itu ya makanan ringan kecil-kecil banyak yang dibuahi satu mobil. Di sini kalau pengolahan sampahnya gimana Pak? Di Sama sana. masyarakatnya sendiri? Nggak ada apa-apa sini ini aman-aman aja. Iya, ya. Saya Saya juga tahu sih. saya udah Kayak tahu warganya. 15 tahun di sini, paling bisa udah lebih mbak di Semarang ini. Terus apa sih yang dilakukan masyarakat misalkan caranya menata gini, menata persampahan biar tetap biar gak ganggu masyarakat lain. Kalau sana nggak ganggu, sana kan lebar mbak. Sana udah di pemerintah 55 hektar Buat sampah. buat sampah. Kalau nggak nganu lihat ke sana aja. Dia udah buka nggak ada gangguan. Apa-apa yang gangguan itu dasarnya rusak. Nggak tiap tahun nggak ada yang baru. Semua itu second semua betuli gitu. Ini jadi masalah ya. Nggak ada penyakit kok nggak ada. Saya udah 15 tahun tahu loh mbak. Jadi yang dirasakan apa juga di sini itu apa selama 15 tahun? Ya dirasakan, kayaknya enggak mbak. Kayak misalnya kan Capek-capek aja umur. capek-capek aja. Enggak mbak. Oke Pak, makasih ya Pak. Enggak ada gangguan apa-apa mbak. Gangguannya kalau dosernya rusak itu, begonya rusak itu dia enggak bisa dibuang. Pak, makasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Maaf dengan siapa ibu ini? Saya Bos, panggilnya belum bos. Bunya tinggal di sini berapa lama ya Bu? kurang lebih 3 tahun. Lama banget ya Bu. Nah kan nama saya Widya. Saya dari Universitas Semarang. Ini Bu, kita punya tugas untuk mencari narasumber dari TPA dari barang ini. Ya. Misalnya tindakan masyarakat ini mengenai pengolahan sampah di TPA dari barang ini Bu. Kalau di sini kalau soal pengolahan itu juga ada pengepulnya sendiri. Sudah ada? Pengepulnya sendiri yang beli. Ini kan kita Oh. cuma cari di sini, tapi nanti ada yang beli. Oh, distributor sampah gitu ya Bu ya? Terus apa lagi gitu Bu? Selain distributor sampah, pengambilan sampah gitu, ada lagi kayak pengolahan sampah lebih lanjut kayak daur ulang itu ada nggak di sini? Kalau di sini nggak ada. Di sini khusus yang nanti sampah dari masyarakat yang ke sini. Nanti yang bisa dijual, nanti ada yang beli lagi diolahnya bukan di sini. Jadi ada tempat mendaur ulang sendiri dan sini cuma bagian pendistribusi apa ada? Oke, makasih ya Bu. Ya. Makasih Bu. Ya. Mbak, assalamualaikum. Kenalkan nama saya Widya dari Universitas Semarang. Mbak, dengan siapa? Esti. Makanya Mbak tinggal di sini itu berapa lama? Kurang lebih setahunan. Setahun. Lama banget. Ini ya Mbak, kita tuh ada tugas yaitu menganalisis tentang permasalahan sampahnya di TPA Jatibarang ini. Nah, boleh mengajukan 1-2 pertanyaan gitu ya Mbak? Mbak Esti ya tadi namanya ya. Mbak Esti, selama tinggal di sini apa aja sih dampak negatifnya dari permasalahan TPA Jatibarang? Mungkin baunya aja ya. Polusi udaranya ya, baunya aja ya sampai ke sini. Kayak misalnya itu bau busuk yang itu mengganggu banget gak sih Pak? Ya terkadang sih. Boleh tanya kok harapan Mbak Hesti itu kedepannya gimana untuk TPA supaya nggak menimbulkan polusi udara lagi gitu, harapannya Mbak Hesti? Misalkan kayak harapan aja sih, kayak nggak harus yang telah terjadi, harapan aja gitu.
kayak yang perlu dilakuin masyarakat atau pemerintah untuk kedepannya supaya di TPA Jatibarang itu tidak terlalu menimbulkan polusi udaranya. Mbak Hesti atas wawancaranya hari ini, makasih banget dengan waktu buat aku. Makasih banget. Assalamualaikum Mbak. Dari TPA Jatibarang, saya menyimpulkan banyaknya truk sampah yang masuk ke TPA bisa mencapai 5-7 truk setiap menitnya. Sampah yang diangkut ke TPA Jatibarang sebesar 4,2%, yang dibakar 37,6%. Untuk masyarakat sekitar serta pemulung lebih memilih mendirikan rumah di sekitar TPA karena keterbatasan biaya dan lebih mudah mengakses lokasi kerja. Pemulung tidak merasa terganggu akan bau yang menyengat dari TPA karena sudah menjadi mata pencarian sehari-hari. Sedangkan masyarakat sekitar merasa terganggu akan baunya karena setiap tahun sampah bertambah dengan signifikan. Pemulung terbesar tersebar dalam 2 titik lokasi. Yang pertama difasilitasi oleh pemerintah, serta zona 2 terletak dekat dengan perkampungan masyarakat. Akan melanjutkan kesimpulan untuk pemerintah. Untuk pemerintah seharusnya menyamaratakan fasilitas kepada pemulung karena ada yang bertempat tinggal di daerah TPA. Karena masyarakat di situ tidak mempunyai kelayakan bertempat tinggal di TPA tersebut, karena survei membuktikan ada seorang pekerja yang mempunyai balita dengan kondisi rumah yang tidak layak, sehingga membuat kesehatan balita tersebut kurang baik. Rekomendasi dari kami mengenai TPA Jatibarang, yaitu dalam hal penentuan lokasi penentuan TPA Jatibarang sebenarnya sudah berada jauh dari pusat kota. Namun sebaiknya letak dari TPA ini jauh dari pemukiman warga. Hal ini penting guna menghindarkan warga sekitar dari bau yang tidak sedap. Kemudian adanya peningkatan lagi tentang edukasi pemberdayaan warga tentang sampah organik dan anorganik. Hal ini agar nantinya pada saat proses di TPA bisa memudahkan proses persampahan yang ada di Kota Semarang. Nantinya juga akan dilakukan rekayasa teknologi guna mempercepat proses persampahan, yang mana pada saat ini masih kurang teknologi yang digunakan untuk proses persampahan yang ada di TPA Jatibarang ini. Kami telah menyampaikan latar belakang tema kami yang kami ambil, kondisi yang ada di TPA Jatibarang, wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari masyarakat dan instansi, dan kesimpulan yang kami dapat serta rekomendasi. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.